Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hari ini Dajjal benar-benar keluar, bukan senjata yang pertama runtuh, tapi iman manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan itu sejak 14 abad yang lalu. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah Dajjal. Kuatkan iman kami saat kebenaran terasa asing dan kebatilan tampak meyakinkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau kamu ingin memahami akhir zaman berdasarkan dalil, bukan dongeng, berdasarkan hadis sahih bukan sensasi, ikuti seri ini sampai tuntas. Karena di zaman fitnah, ilmu adalah benteng pertama. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Fitnah terbesar sejak Nabi Adam. Konsep Dajjal dalam Al-Quran dan hadis sahih. Kalau kita telusuri literatur Islam dari sumber paling awal, satu nama terus muncul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang ujian terbesar manusia, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Menariknya, Rasulullah tidak memperkenalkan Dajjal sebagai tokoh dongeng, bukan simbol, dan bukan kiasan sejarah. Dajjal diperkenalkan sebagai fitnah nyata yang akan dihadapi manusia secara langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Adam hingga datangnya hari kiamat selain fitnah Dajjal." Pernyataan ini tegas. Rasulullah tidak membandingkan Dajjal dengan Fir'aun, Qarun atau kaum Ad. Bahkan fitnah iblis sejak awal penciptaan manusia pun tidak disebut lebih besar. Ini menunjukkan satu hal yang penting. Pembahasan tentang Dajjal bukan isu pinggiran dalam akidah Islam. Dalam manhaj Ahlus Sunnah, keyakinan tentang Dajjal termasuk bagian dari iman kepada perkara gaib yang ditetapkan oleh dalil sahih. Para ulama sejak generasi salaf hingga khalaf sepakat bahwa Dajjal adalah makhluk hidup dari keturunan Adam, bukan personifikasi sistem, bukan simbol kekuasaan, dan bukan metafora peradaban. Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah memasukkan iman kepada Dajjal dalam rangkaian akidah Ahlus Sunnah tanpa tafsiran simbolik. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa hadis-hadis tentang Dajjal harus dipahami secara zahir, sebagaimana datangnya tanpa ditakwil menjadi makna lain. Dajjal memiliki ciri fisik yang sangat spesifik. Ini penting karena sesuatu yang simbolik tidak membutuhkan deskripsi fisik rinci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Dajjal buta sebelah mata, dan mata itu rusak seperti anggur yang menonjol. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah mata, dan Rabb kalian tidak buta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga menjelaskan bahwa di antara kedua mata Dajjal tertulis kata kafaroh, kafir, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang pandai membaca maupun yang tidak. Ini bukan bahasa kiasan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa tulisan tersebut adalah tulisan hakiki, diciptakan Allah sebagai tanda kehinaan bagi Dajjal. Lalu, apa yang membuat Dajjal begitu berbahaya? Jawabannya bukan pada kekuatan fisik semata, tetapi pada kemampuan menipu akal dan iman manusia. Dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah menyebutkan bahwa Dajjal akan mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang mengatur rizki, kehidupan, dan kematian. Klaim ini bukan sekedar ucapan, tetapi disertai dengan kemampuan yang tampak luar biasa. Namun disinilah titik krusial yang ditekankan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Dajjal tidak memiliki mukjizat. Apa yang tampak luar biasa darinya adalah istidraj, kemampuan yang Allah izinkan sebagai ujian, bukan sebagai kemuliaan. Mukjizat para nabi datang untuk menegakkan kebenaran, sedangkan kemampuan Dajjal datang
untuk memperdaya dan menyesatkan. Rasulullah sendiri meluruskan kesalahpahaman ini sejak awal. Ketika Rasulullah menceritakan kemampuan Dajjal menghidupkan dan mematikan, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan menghidupkan hakiki seperti Allah menghidupkan, melainkan rekayasa fitnah yang tampak seolah-olah kehidupan dan kematian berada di tangannya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa perbedaan antara mukjizat Nabi dan tipu daya Dajjal terletak pada tujuan dan hakikatnya. Mukjizat membawa manusia kepada tauhid, sementara Dajjal menggunakan keajaiban semu untuk merusak tauhid. Karena itu, Rasulullah tidak pernah memperkenalkan Dajjal dengan bahasa ambigu. Semua disampaikan dengan jelas, fisiknya, klaimnya, kebohongannya, dan bahayanya. Bahkan, Rasulullah mengulang-ulang peringatan tentang Dajjal dalam banyak khutbah, sampai para sahabat merasa seolah-olah Dajjal berada di balik pintu rumah mereka. Dan di titik inilah para ulama Ahlus Sunnah sepakat, Dajjal adalah fitnah akidah terbesar, bukan sekedar tokoh sejarah, bukan legenda, dan bukan cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia adalah ujian nyata yang akan dihadapi manusia dengan iman, bukan dengan spekulasi. Dajjal menjelang keluar, tanda-tanda alam dan krisis global akhir zaman. Jika pada tahap sebelumnya, para ulama menegaskan siapa Dajjal menurut Nas, maka pada tahap ini, sumber-sumber hadis mulai mengarahkan perhatian kita pada kondisi dunia menjelang kemunculannya. Bukan siapa pelakunya, bukan kapan waktunya, melainkan apa yang terjadi pada alam dan manusia sebelum itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sebelum Dajjal keluar, dunia tidak berada dalam keadaan normal, tidak stabil, tidak makmur, dan tidak seimbang. Salah satu riwayat yang paling sering dibahas oleh para ulama adalah hadis tentang 3 tahun paceklik besar yang melanda bumi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebelum Dajjal keluar, manusia akan menghadapi 3 tahun yang sangat berat. Para ulama berbeda pendapat tentang kekuatan sanadnya, namun sebagian ahli hadis menghasankannya dan maknanya dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain. Tahun pertama digambarkan sebagai awal krisis. Rasulullah menjelaskan bahwa pada tahun ini Allah memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujannya dan bumi menahan sepertiga hasil tanamannya. Artinya, hujan masih turun, tanaman masih tumbuh, tetapi tidak lagi normal. Produksi menurun, cadangan pangan mulai terganggu, dan manusia mulai merasakan tekanan ekonomi. Masuk ke tahun kedua, kondisi memburuk secara signifikan. Langit menahan 2/3 hujannya, dan bumi menahan 2/3 hasil tanamnya. Pada fase ini, dampaknya tidak lagi terbatas pada sektor pertanian. Harga pangan melonjak, distribusi kacau, dan ketergantungan manusia pada sistem duniawi semakin besar. Ternak mulai mati, bukan karena wabah, tapi karena tidak ada lagi pakan dan air yang cukup. Lalu, datang tahun ketiga. Inilah titik krisis yang digambarkan Rasulullah dengan sangat jelas. Pada tahun ini, langit tidak menurunkan hujan sama sekali, dan bumi tidak menumbuhkan satupun tanaman. Bukan gagal panen sebagian, tapi kegagalan total. Dalam istilah para ulama, ini adalah inqita al-asbab, terputusnya sebab-sebab kehidupan yang biasa dikenal manusia. Dampaknya tidak perlu dibayangkan secara berlebihan, karena secara logika sejarah pun sudah cukup jelas. Ketika air hilang, maka pertanian berhenti. Ketika pertanian berhenti, ekonomi runtuh. Ketika ekonomi runtuh, struktur sosial ikut hancur. Manusia tidak lagi berbicara tentang kenyamanan, tetapi tentang bertahan hidup dari hari ke hari. Dalam kondisi seperti ini, sumber-sumber klasik menjelaskan bahwa kelaparan menjadi fenomena massal, bukan kasus lokal. Hewan ternak mati bergelimpangan. Manusia kehilangan sumber protein, susu, dan tenaga. Sistem perdagangan global lumpuh karena tidak ada komoditas yang bisa dipertukarkan. Uang tidak lagi berarti ketika makanan tidak tersedia. Dan di titik inilah ujian iman mulai terlihat jelas.
Para ulama menjelaskan bahwa manusia pada fase ini bukan hanya diuji secara fisik, tetapi secara keyakinan. Ketika sebab-sebab dunia runtuh, banyak manusia mulai mencari penyelamatan alternatif. Bukan lagi pernyataan siapa yang benar, tetapi siapa yang bisa memberi makan. Ibnu Katsir dalam tafsir dan syarahnya menjelaskan bahwa kondisi ini bukan kebetulan sejarah, tetapi bagian dari sunatullah dalam ujian akhir zaman. Ketika manusia tidak lagi memiliki pegangan duniawi, mereka menjadi sangat rentan terhadap tipu daya. Bukan karena bodoh, tapi karena lapar dan terdesak. Inilah konteks mengapa dalam literatur hadis, Dajjal disebut seolah-olah ditunggu. Bukan karena manusia menginginkannya secara sadar, tetapi karena kondisi dunia telah menyiapkan mental untuk menerima penipuan besar. Dalam keadaan normal, klaim rububiyah akan ditertawakan. Dalam keadaan krisis total, klaim semacam itu bisa terdengar sebagai harapan. Para ulama Ahlus Sunnah menegaskan satu poin metodologis penting, yaitu krisis ini bukan akibat kemunculan Dajjal, melainkan sebab yang mendahuluinya. Dunia terlebih dahulu runtuh secara alamiah dan sosial, barulah fitnah besar itu datang sebagai ujian iman. Karena itu, ketika Rasulullah menjelaskan tanda-tanda ini, beliau tidak sedang meramal cuaca, tidak sedang berbicara tentang siklus iklim biasa. Yang disampaikan adalah pola kehancuran bertahap yang menggiring manusia ke satu kondisi, yaitu ketergantungan total pada sesuatu yang tampak mampu menyelamatkan mereka. Pada fase ini, tidak ada pembahasan tentang kemana Dajjal pergi, tidak ada pembahasan tentang siapa yang menghadapinya, dan tidak ada penyebutan lokasi tertentu. Seluruh perhatian tertuju pada satu hal, yaitu bagaimana dunia dipersiapkan secara perlahan untuk menerima fitnah terbesar yang pernah ada. 40 hari yang mengguncang dunia, perjalanan Dajjal dan para pengikutnya. Setelah dunia berada dalam kondisi rapuh dan krisis panjang, sumber-sumber hadis sahih menjelaskan bahwa pada fase berikutnya Dajjal benar-benar keluar ke tengah manusia. Pada titik ini, pembahasan para ulama tidak lagi berhenti pada tanda-tanda alam, tetapi beralih pada aktivitas nyata Dajjal di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa masa keberadaan Dajjal di dunia berlangsung selama 40 hari. Namun 40 hari ini bukan waktu yang normal. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, para sahabat bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi?" Beliau menjawab, 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun, 1 hari seperti 1 bulan, 1 hari seperti 1 pekan, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari biasa kalian. Riwayat ini menjadi dasar utama para ulama dalam menjelaskan bahwa fitnah Dajjal bukan sekedar lama, tetapi intens dan menekan. Ketika 1 hari terasa seperti 1 tahun, itu berarti manusia berada dalam tekanan terus-menerus, tanpa jeda, tanpa pemulihan. Dalam syarahnya, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa pemanjangan waktu ini adalah bagian dari ujian, bukan perubahan hakikat matahari atau peredaran alam yang harus ditafsirkan berlebihan. Dalam periode inilah Dajjal menjelajah bumi dengan kecepatan yang luar biasa. Rasulullah menggambarkan pergerakannya seperti hujan yang ditiup angin kencang, cepat, halus, dan sulit dihindari. Para ulama sepakat bahwa hampir tidak ada wilayah yang luput dari kunjungan Dajjal, kecuali 2 kota yang dikecualikan secara nas. Dajjal mendatangi satu negeri ke negeri lain, membawa seruan yang sama, klaim kekuasaan dan janji keselamatan duniawi. Bukan dengan pedang, bukan dengan pasukan, tetapi dengan fitnah yang menyentuh kebutuhan paling dasar manusia. Lalu, siapa yang paling banyak mengikutinya? Dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah menyebutkan bahwa sebagian besar pengikut Dajjal berasal dari Yahudi Isfahan. Ini disebutkan secara eksplisit dalam riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa penyebutan ini bukan untuk generalisasi seluruh kaum Yahudi, tetapi penjelasan tentang kelompok tertentu pada waktu tertentu
yang secara historis dan teologis paling siap menerima klaim Dajjal. Selain itu, Dajjal diikuti oleh manusia-manusia yang berada dalam kondisi paling lemah, lapar, miskin, dan kehilangan pegangan iman. Dalam kondisi dunia yang rusak, mereka tidak bertanya tentang kebenaran, tetapi tentang siapa yang mampu memberi makan dan rasa aman. Inilah yang membuat fitnah Dajjal begitu efektif. Rasulullah juga memberi peringatan khusus tentang satu kelompok yang sangat rentan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda bahwa kebanyakan pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Penjelasan para ulama bukan karena kelemahan akal, tetapi karena tekanan kondisi, naluri menjaga kehidupan, dan kebutuhan mendesak di masa krisis. Bahkan disebutkan bahwa ada seorang lelaki yang mengikat istri dan keluarganya agar tidak keluar menemui Dajjal. Ini bukan kisah hiperbola, ini peringatan langsung dari Nabi tentang skala fitnah yang mengguncang struktur keluarga dan sosial. Namun di tengah dominasi Dajjal yang seolah-olah menyelimuti seluruh dunia, Rasulullah menyebutkan adanya dua wilayah yang tidak bisa ditembus. Dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda bahwa Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat, sehingga Dajjal tidak akan mampu memasukinya. Setiap jalan menuju kedua kota itu dijaga, dan Dajjal hanya bisa berhenti di batas luarnya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa penjagaan ini bukan karena kekuatan manusia atau benteng fisik, tetapi perlindungan langsung dari Allah. Ini sekaligus membantah anggapan bahwa Dajjal bergerak karena teknologi atau kecanggihan logistik. Semua pergerakan, kecepatan, dan pengaruhnya terjadi dengan izin Allah sebagai ujian, bukan karena ia memiliki kekuasaan mutlak. Seorang mukmin di hadapan Dajjal. Riwayat sahih tentang pembunuhan dan kebangkitan. Di antara seluruh rangkaian peristiwa fitnah Dajjal, terdapat satu kejadian yang direkam sangat detail dalam hadis sahih Muslim. Kejadian ini tidak melibatkan nabi, tidak melibatkan pasukan, dan tidak melibatkan tokoh besar yang dikenal namanya. Yang tampil di hadapan Dajjal hanyalah seorang laki-laki beriman, tanpa gelar, tanpa kedudukan, dan tanpa pengaruh duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan peristiwa ini secara langsung, bukan sebagai perumpamaan, tetapi sebagai kejadian nyata yang akan terjadi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menggambarkan bahwa Dajjal akan didatangi oleh seorang laki-laki dari kalangan manusia terbaik dalam hal iman. Laki-laki ini mendatangi Dajjal bukan karena tertipu, tetapi karena keyakinan. Beliau datang dengan kesadaran penuh terhadap siapa yang beliau hadapi. Ketika lelaki itu berdiri di hadapan Dajjal, Dajjal mencoba pendekatan pertama, yaitu pengakuan kekuasaan. Ia bertanya dengan nada yang menunjukkan kesombongan dan klaim rububiyah. Rasulullah menyampaikan bahwa Dajjal bertanya, "Apakah engkau beriman kepadaku?" Jawaban lelaki itu sangat singkat, tegas, dan tidak diplomatis. Beliau tidak bernegosiasi, beliau tidak menunda. Beliau berkata, "Engkau adalah Dajjal yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kalimat ini menjadi pemisah yang jelas antara iman dan kesombongan. Dalam riwayat disebutkan bahwa setelah pernyataan itu, Dajjal memerintahkan para pengikutnya untuk menangkap lelaki tersebut. Bukan untuk dipenjara, bukan untuk diasingkan, tetapi untuk diperlihatkan kepada manusia sebagai bukti klaim kekuasaan. Dajjal kemudian memerintahkan agar lelaki itu dibaringkan. Lalu, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah diizinkan Allah kepada siapapun sebelumnya sebagai ujian. Rasulullah menyebutkan bahwa Dajjal membelah tubuh lelaki itu menjadi dua bagian, dari kepala hingga kaki, sehingga kedua bagian itu terpisah. Setelah itu, Dajjal berjalan di antara dua belahan tubuh tersebut. Para pengikutnya menyaksikan, manusia melihat, dan di titik inilah Dajjal kembali melontarkan klaimnya. Ia berkata kepada orang-orang, "Lihatlah, aku membunuhnya, lalu aku menghidupkannya kembali." Kemudian Allah dengan izinnya menghidupkan kembali lelaki itu. Tubuhnya kembali utuh, ia berdiri, bernafas, dan hidup lagi. Namun yang terjadi setelah itu justru menghancurkan klaim Dajjal dari dalam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan bahwa lelaki itu berkata, "Demi Allah, kini aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal." Kalimat ini bukan sekedar penolakan. Ini adalah pembatalan total terhadap klaim rububiyah Dajjal. Karena jika Dajjal benar-benar Tuhan, maka kebangkitan itu seharusnya menundukkan iman. Yang terjadi justru sebaliknya, iman lelaki itu semakin kuat. Dalam riwayat disebutkan bahwa setelah kejadian ini, Dajjal tidak mampu lagi membunuh lelaki tersebut. Seluruh kekuatan fitnahnya berhenti pada titik itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan penilaian langsung tentang kedudukan lelaki ini. Rasulullah bersabda, "Orang ini adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah." Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa keutamaan lelaki ini bukan karena ia dibunuh semata, tetapi karena keteguhan imannya di hadapan fitnah terbesar. Beliau menyaksikan sendiri klaim, kekuatan, dan tipu daya Dajjal, namun tidak goyah sedikit pun. Yang penting dicatat secara metodologis dan ditegaskan oleh para ulama adalah bahwa hadis ini tidak menyebutkan nama lelaki tersebut. Tidak ada penyebutan identitas, nasab, atau kedudukan kenabian. Riwayat ini berdiri sendiri sebagai kisah tentang seorang mukmin dari umat manusia. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa seluruh detail peristiwa ini harus diterima sebagaimana datangnya, tidak ditakwil sebagai simbol, tidak dipalingkan sebagai perumpamaan, dan tidak ditambah dengan nama-nama yang tidak disebutkan dalam nas. Apakah dia Nabi Khidir? Kajian ulama tentang identitas mukmin di hadis Dajjal. Setelah hadis Sahih Muslim menjelaskan secara rinci peristiwa seorang mukmin yang dibunuh dan dihidupkan kembali oleh Dajjal, muncul satu pertanyaan yang sejak lama dibahas dalam literatur ulama. Siapakah sebenarnya lelaki beriman itu? Apakah ia hanya seorang mukmin dari umat manusia? Ataukah ia adalah Nabi Khidir alaihi salam? Pertanyaan ini tidak muncul dari ruang kosong. Ia lahir dari sebagian riwayat, atsar, dan penafsiran ulama terdahulu yang mencoba mengaitkan keistimewaan lelaki tersebut dengan sosok Nabi Khidir yang sejak lama dikenal sebagai hamba Allah yang memiliki kedudukan khusus. Sebagian ulama menukil riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa lelaki mukmin itu dalam hadis Dajjal adalah Nabi Khidir. Riwayat-riwayat ini umumnya berasal dari jalur atsar, bukan hadis marfu' sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang dinukil adalah pendapat yang menyatakan bahwa hanya Nabi Khidir yang memiliki karakter dan keberanian sedemikian rupa untuk berdiri di hadapan Dajjal tanpa ragu. Namun, ketika para ulama hadis meneliti riwayat utama yang menjadi pondasi kisah ini, yaitu hadis dalam Sahih Muslim, mereka menemukan satu fakta penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebut nama Khidir dalam kisah tersebut, tidak secara eksplisit, tidak secara isyarat, dan tidak pula dengan lafadz yang mengarah pada kenabian. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa hadis ini harus dipahami sebagaimana zahirnya. Lelaki tersebut disebut sebagai rajulun mukmin, seorang laki-laki beriman, tidak lebih, tidak kurang. Dan kaidah dasar dalam manhaj Ahlus Sunnah menyatakan bahwa sesuatu yang tidak ditetapkan oleh nas tidak boleh dipastikan. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyentuh isu ini dalam pembahasan beliau. Beliau menjelaskan bahwa pengaitan lelaki tersebut dengan Nabi Khidir tidak memiliki dalil sahih yang tegas. Riwayat-riwayat yang ada tidak mencapai derajat yang bisa digunakan untuk menetapkan identitas dalam perkara akidah atau peristiwa besar akhir zaman. Lalu, bagaimana dengan status Nabi Khidir sendiri? Disinilah pembahasan masuk ke wilayah ikhtilaf ulama yang telah berlangsung sejak masa klasik. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir telah wafat. Mereka berdalil dengan keumuman ayat-ayat tentang kematian setiap manusia dan tidak adanya nas qat'i yang menyebutkan Khidir hidup hingga akhir zaman. Namun, jumhur muhaddisin dan banyak ulama tafsir berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup. Pendapat ini dinukil oleh Imam Nawawi, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi. Mereka berdalil dengan sejumlah atsar, kisah pertemuan para ulama dengan Nabi Khidir,
serta penafsiran terhadap ayat-ayat dalam surat Al-Kahfi yang menunjukkan kekhususan Nabi Khidir dibanding manusia biasa. Meski demikian, penting dicatat, perbedaan pendapat tentang hidup atau wafatnya Nabi Khidir tidak otomatis menentukan identitas lelaki dalam hadis Dajjal. Dua isu ini adalah dua pembahasan berbeda. Seseorang bisa berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup, namun tetap tidak menetapkan bahwa dialah mukmin dalam hadis tersebut. Inilah titik kehati-hatian manhaj Ahlus Sunnah. Para ulama besar seperti Imam Nawawi dan Ibnu Katsir tidak tergesa-gesa mengaitkan dua perkara besar tanpa dalil yang jelas. Mereka membedakan antara kemungkinan dan kepastian ilmiah. Maka ketika seluruh riwayat ditimbang, seluruh syarah dikaji, dan seluruh atsar diperiksa, para ulama sampai pada satu posisi yang sangat disiplin secara ilmiah. Yang pasti dari hadis sahih adalah keberadaan seorang mukmin agung yang berdiri di hadapan Dajjal, dibunuh, dihidupkan kembali, dan dimuliakan oleh Allah sebagai syuhada paling tinggi derajatnya. Yang belum pasti dan tidak ditetapkan oleh nas adalah apakah ia Nabi Khidir atau bukan. Al-Qurtubi menegaskan bahwa dalam perkara-perkara gaib seperti ini, diam lebih selamat daripada berbicara tanpa ilmu. Menetapkan sesuatu tanpa dalil yang qat'i justru membuka pintu spekulasi dan penyimpangan dari metodologi ilmiah Islam. Karena itu, sikap Ahlus Sunnah dalam masalah ini bukan menolak kemungkinan, tetapi menahan diri dari kepastian. Bukan karena kurang cerita, tetapi karena menjaga amanah ilmu. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW diterima. Apa yang tidak disebutkan tidak dipaksakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.